A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat semuanya. Jumpa lagi di penghujung Ramadan. Ini insya Allah hari terakhir bulan Ramadan di tahun ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita berada dalam kondisi terbaik menjalankan saum. Bukan hanya berpuasa ya sahabat ya, tetapi saum ya, di mana diwajibkan kepada kita semuanya untuk menjadi bagian ikhtiar kita menjadi golongan-golongan orang-orang bertakwa. Insya Allah Allah terima saum kita, Allah terima semua ibadah kita, Allah terima semua ikhtiar kita. Ya, Allah ridho dengan semua yang kita jalankan ya, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, tadi pagi dikirimkan beberapa gambar ya, beberapa gambar untuk bermain-main sejenak ya, bermain-main sejenak. Ngapain sih bermain-main ya sahabat ya? Kenapa sih bermain-main? Membuat ngingetin aja ya bahwa dunia ini tuh namanya juga permainan ya sahabat semuanya ya. Di dalam salah satu ayat Al-Quran diingatkan ya, dunia ini nih permainan yang senda gurau gitu kan, dan melalaikan. Udah bermain melalaikan ya, bahaya sekali nih sahabat ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu asik bermain, bersenda gurau sampai lalai gitu ya. Sebenarnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Tapi sekarang ini orang-orang kadang-kadang suka alergi nih ngomongin soal akhirat gitu ya, dibilang katanya tidak terbuka ya, tidak bermain ya. Padahal ujung-ujungnya kehidupan kita itu ya tidak lain tidak bukan adalah membawa bekal untuk akhirat. Oke, nah sahabat semuanya, kenapa bermain-main sih ya? Bermain-main yang tidak melalaikan. Kali ini kita bermain-main yang tidak melalaikan. Saya sering sampaikan kepada beberapa sahabat yang lain, let's keep the kiddos within gitu. Jadi biarkanlah ada kanak-kanak di dalam jiwa kita ya. Supaya apa? Supaya awet muda dan supaya awet mudah ya. Supaya awet muda dan awet mudah. Nah, maksudnya apa tuh? Begini sahabat semuanya ya, kita lihatlah kalau anak-anak tuh seperti apa. Anak-anak tuh kan awet muda, namanya juga anak-anak sahabat ya. Nama anak-anak tuh awet muda, ceria, ya, nggak pernah susah ya, nggak pernah stres, dan awet mudah, awet gampang. Apa lihat tuh anak-anak tuh gampang aja ya. Mereka kalau menghadapi kesulitan dijadiin pengalaman, dijadiin petualangan. Kalau mereka menghadapi situasi yang sangat menantang, malah ketawa-ketawa, kasihkan sendiri. Kalau mereka menghadapi ketakutan, malah jadi guyonan, ya sahabat semuanya. Kalau mereka jatuh, bagaimana anak-anak jatuh? Ada jatuh sebentar nangis, tapi kemudian ketawa-ketawa sendiri, ya. Ada yang jatuh langsung bangkit lagi, langsung lari lagi. Dan begitulah anak-anak sahabat semuanya, ya. Lalu kalau kita bicara anak-anak lagi, lihatlah sahabat semuanya, bahwa anak-anak ini begitu murni hatinya, sehingga kalau menghafal Al-Quran itu cepatnya luar biasa, ya. Menghafal Al-Quran itu kalau kita kok susah ya menghafal Quran ya. Kenapa? Karena udah banyak terdistorsi nih ya. Hati kita, pikiran kita udah banyak terdistorsi. Kalau anak-anak tuh masih jiwanya murni. Ya, jadi mereka cepat bisa menghafal. Jadi tidak salah sih kalau dikatakan bahwa let's the kiddos within. Ya, jadi sedikitlah ada jiwa anak-anak di dalam diri kita, tetaplah dipelihara ya, supaya awet muda dan awet muda. Tapi nggak boleh kekanak-kanakan sahabat semuanya ya, nggak boleh childish ya. Tujuannya adalah supaya kita ringan menjalankan semua tugas-tugas dan amanah kita di dunia nih ya. Oke sahabat semuanya, sebelum mulai kita doa lagi ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sahabat semuanya. Yuk kita masuk ke dalam
ada pesan apa nih di ujung Ramadan dan disuruh main-main dengan tebak gambar gitu ya. Kita lihat ya, kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya yang tadi dikirim. Ditunggu sebentar, standby. Baik, inilah dia gambarnya, standby. Ada 5 buah gambar yang dikirimkan tadi pagi dan tugasnya sahabat sederhana ya, sederhana sekali dan ini juga gambar ini kelas anak-anak nih sahabat ya. Kan tadi kan let's the kiddos within ya, jadi mari kita bermain bermain secara seperti anak-anak. Ini gambar juga kelasnya anak-anak nih, bukan gambar yang rumit-rumit amat sahabat semuanya. Tugas kita bersama-sama adalah coba cek dari kedua gambar itu sebelah kiri dan kanan itu ada bedanya gitu ya, cari bedanya ya. Gampang ya, kalau bisa hitung 5 detik aja harusnya insya Allah bisa ketemu gitu ya. Ya, udah ada yang ketemu kan? Selamat ya, udah ada yang bisa ketemu ya. Ini gampang banget kok ya, gampang banget insya Allah ya. Kita sederhana-sederhana aja. Coba kita lihat gambar apa nih ya, yang gambar remaja cilik ini, putri remaja ini, apa bedanya yang kiri dan yang kanan? Udah ketemu ya? Udah? Alhamdulillah itu dia benar ya. Tuh, lihat ketemu dia. Coba kita lihat cek sebentar sahabat semuanya. Apa dia ketemunya? Nah, di sini nih sahabat semua ya. Ternyata bedanya ada di potongan bajunya ya. Tadinya bajunya tuh ada yang kepotong seperti itu, tiba-tiba yang sebelah kanan dia tertutup seperti itu ya. Nah, sahabat semuanya, ini dia nih perbedaan gambar pertama nih. Yuk kita lihat gambar kedua. Gambar kedua. Tuh ada gambar kepal tangan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 detik. Ada yang ketemu bedanya? Udah ketemu ya? Gampang banget kan? Mau gampang terus ini. Ya, lihat bedanya ada di itu dia bedanya tuh ya. Ada di garis ya di tangan sebelah yang kanan itu garisnya hilang ya. Tadinya ada garis ya kemudian dia hilang. Yuk kita lihat lagi gambar ketiga. Apa nih gambar ketiga? Wah, luar biasa nih. Siapa nih ya yang suka dengan hewan ya gitu ya. Tapi kalau hewan yang seperti ini nih sahabat ya, sunahnya nih Rasulullah SAW ya jangan ditaruh di dalam rumah ya. Kalau yang seperti ini nggak boleh nih di dalam rumah nih sebaiknya. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu nggak mau masuk gitu kalau ada seperti ini. Nah, sementara malaikat-malaikat itu salah satu tugasnya adalah melaporkan ibadah kita, termasuk menyalurkan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu disalurkan gitu. Nah, jadi kalau yang seperti ini ada di rumah itu salah satu penghalang rezeki loh ternyata sahabat ya, itu salah satu yang diajarkan seperti itu. Jadi jangan ditaruh di rumah lah ya. Apakah hewan ini juga bermanfaat kepada manusia? Iya ya bermanfaat ya. Salah satunya adalah dulu digunakan untuk pada zaman dulu digunakan untuk mengembala, gembala ternak ya, gembala ternak, menjaga ternak dan menggembala ternak. Tetapi dalam dia menjalankan tugasnya menggembala dan menjaga ternak, tidurnya nggak di dalam rumah. Kamarnya dia, bukan kamar, jadi ruangnya dia tuh khusus ada di luar rumah, sahabat ya. Jadi benar-benar kalau kita berislam itu, ya, mari kita berislam itu secara kafah. Ya. Berislam secara totalitas, secara keseluruhan. Jadi tidak separuh-separuh, sahabat semuanya. Kalau memang disampaikan ya jangan ada di dalam rumah nih yang seperti ini, karena memang akan menghalangi rezeki. Sebenarnya bukan rezekinya yang terhalang karena kalau Allah memberikan rezeki mah kun fayakun sahabat semuanya ya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah yang dikehendaki ya nggak mau masuk nih malaikat nih sahabat ya yang dikasih tugas sama Allah nih ya sampaikan nih rezekinya sampaikan keselamatan sampaikan apa namanya pesan-pesannya ilhamnya atau laporkan dari yang bersangkutan ibadah-ibadahnya gitu kan kepada Allah gitu ya ini malaikatnya nggak mau masuk, sahabat. Ya, malaikat tuh nggak suka sama ada hewan ini di rumah. Tapi kalau di luar rumah nggak apa-apa, ya. Dan hati-hati dengan jilatannya, ya, yang dia menjilat badannya juga, berarti seluruh bulunya dan terutama wajahnya, moncongnya itu akan membatalkan kita, ya. Oke, sahabat. Jadi, nah sekarang apa nih bedanya nih? Ya, mau jadi kemana-mana nih bicara ya. Bedanya apa nih? Yang kiri dan yang kanan ini mudah juga nih sahabat ya. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada ketemu dong jawabannya tuh. Beda di situ lagi ya. Tadinya ada garis-garis, yang di sebelah kanan itu nggak ada garis-garis ya. Atau kebalik nih ya. Tadinya nggak ada garis-garis, kemudian menjadi garis-garis. Oke sahabat semua, masih lagi. Lanjut. Ini sama aja nih ya. Hewan yang ini lagi nih ya. Yang tadi tidur sekarang dia bangun. Kembali lagi nih sahabat, kalau dia bangun, apa dia lagi tidur, sebaiknya nggak di dalam rumah ya, sebaiknya ya. Cobalah diusahakan, diikhtiarkan ya, diikhtiarkan bedakan ya, bedakan antara
apa yang ada di hati kita dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita itu sangat berbeda, ya sangat jelas perbedaannya. Jadi kalau memang Allah perintahkan demikian, maka kita wajib sami'na wa ata'na ya, supaya kita bagian dari orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ya untuk bisa mengikuti. Nah, baik, sekarang sudah bangun ini hewan ini ya. Apa sih yang beda antara kiri dan kanannya? Semuanya sama, garis-garisnya semuanya sama. Apa ya? Coba bisa kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu kan? Ketahuan ya. Ternyata dia beda di hidungnya nih sahabat semuanya ya. Warnanya yang satunya pink, yang satunya merah. Mungkin yang sebelah kanan merah habis kejedot nih sahabat semuanya ya. Jadi dia lebih merah ya habis dia kejedot. Kenapa dia kejedot? Karena dia udah ketakutan nih sama tuannya, disuruh, lo tidur di luar aja ya. Dia keburu-buru ngacir, ditabrak pintu sahabat semuanya ya. Tapi sebaiknya tidur di luar. Oke, lanjut sahabat semuanya. Ada gambar terakhir. Kita lihat di sini nih, entah nih namanya makhluk apa. Di sini juga kurang nggak jelas ini ya. Tapi gambarnya demikian lah, apa boleh buat. Apa bedanya dia sedang bermain piano sebelah kiri dengan bermain piano sebelah kanan sahabat semuanya? Ya, bisa dilihat jelas sekali gambarnya, jelas sekali bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Nah, di situ dia bedanya tuh sahabat semuanya. Kacamatanya nggak pakai tangkai yang sebelah kanan ya, hilang tangkainya. Ya, yang sebelah kiri masih ada tangkainya, yang sebelah kanan hilang tangkainya ya. Kalau tadi ada kerutnya terus hilang juga. Nah, sahabat semuanya, padahal kacamata kalau nggak pakai tangkai gimana caranya ya? Bisa sih ada yang jepit di hidung, tapi nggak tahu nih nyaman apa enggak. Nah, sahabat semuanya, kita baru aja bermain-main nih ya. Dunia ini sebenarnya permainan yang melalaikan. Begitu katanya Al-Quran ya, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, firman-Nya beliau seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka siapa yang terlalai itu dengan dunia ya. Tapi kali ini kita main-main tujuannya untuk memberikan sebuah pemahaman nih sahabat ya, pemahaman. Baik, sahabat semuanya. Sebenarnya kalau kita bicara di sini ya, dari gambar-gambar tadi ya, dari gambar yang kiri dan kanan itu ada beda sahabat semuanya ya. Selalu ada bedanya tuh ya. Dia ada yang berubah gitu loh, ada yang beda di situ sahabat semua. Nah, ternyata sahabat semuanya, apa yang perlu kita jadikan pelajaran pada hari ini, lihat tuh ya, semuanya ada beda. Walaupun sekecil apapun, itu ada beda. Bisanya kita melihat perbedaan itu kalau kita teliti, sahabat ya. Kalau kita teliti tuh, ya beda itu di mana gitu ya. Baiklah kita coba lihat dari gambar nomor 1 ini. Ya. Intinya perbedaan itu apa? Jadi begini, sahabat semua. Di penghujung Ramadan kali ini, saya berwasiat untuk diri sendiri terutama ya, dan kepada sahabat-sahabat semua yang sangat kami sangat banggakan ya, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan silaturahim kita. Sahabat semuanya, harusnya, bukan harusnya, insya Allah ya, selalu ada yang berbeda di diri kita. Di setiap akhir sebuah momentum. Wah, Ramadan ini momentum, sahabat semuanya ya. 1 Syawal nanti ya, masuk ke dalam Syawal, Idul Fitri itu momentum. Satu-satunya yang membuat momentum ini percuma terlewat begitu saja adalah apabila kita tidak mampu melihat perbedaan kita, diri kita. Ya. Harus ada perbedaan. Sekecil apapun, ya harus ada. Nah, sekarang sahabat semuanya melihat nih kepada gambar di kiri dan di kanan gitu kan, ada bedanya yang mana gitu ya. Setelah diteliti baru terlihat itu sesuatu yang berbeda. Nah, tugas kita yang lebih berat dari sekedar melihat bermain-main dengan gambar ini adalah, sahabat semuanya, tugas yang lebih berat dari itu adalah berkaca. Melihat ke dalam cermin, melihat ke dalam permukaan cermin. Kalau memang sulit untuk melihat diri sendiri benar-benar pakai cermin, coba lihat lagi pakai cermin, lihat wajahnya. Ya, kemudian lihatlah apa yang terjadi gitu. Temukan bedanya antara kita sebelum dan kita sesudah. Sahabat-sahabat semua yang berada di dalam ruang virtual ini, insya Allah pada hari ini nih, pada saat ini, sekarang ini, detik ini, insya Allah berbeda dengan yang sahabat yang ada, sahabat-sahabat semuanya di detik yang sebelumnya. Ya, berbeda. Setiap dari kita itu langsung membuat perbedaan-perbedaan setiap detik kita, setiap hitungan tahun, setiap detak jantung kita. Sahabat sekarang ini berbeda dari sebelumnya. Cuma masalahnya cukup kepekakah kita, cukup peka atau tidak kita, ya, cukup jeli tidak kita untuk bisa memahami perbedaan tersebut.
Karena mereka-mereka yang tidak bisa memahami perbedaan, yang merasa dirinya sama-sama saja, maka insya Allah mereka tidak akan berkembang. Ya. Sunnah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, sama-sama aja, gua kayak gini dari kemarin, biasa aja, sama aja, ya. Maka Rasulullah SAW sampaikan bahwa yang seperti itu merugi. Rasulullah SAW sampaikan lanjutannya adalah siapa-siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka dia celaka. Jadi satu-satunya jalur cuma satu, sahabat. Pilihannya cuma satu, yaitu apa? Rasulullah SAW, pilihannya cuma satu, yaitu mengarah pada lebih baik. Itu saja. Rutenya cuma satu. Nah, artinya sahabat, kita dituntut untuk satu istiqomah. Istiqomah sering saya sampaikan ya, istiqomah itu jalurnya naik begini ya, semakin hari semakin baik. Dituntut untuk istiqomah, tetapi juga kita dituntut untuk mampu peka melihat perbedaan kita. Sekali lagi, bandingkan gambar kita di kiri dan gambar kita di kanan. Gambar kita di kiri sebelum, gambar kita di kanan sesudah. Atau kebaliknya, gambar kita di kanan sesudah, gambar di kiri sebelum. Misalkan demikian, silakan. Mau dari mana saja arahnya adalah coba lihat apa yang terjadi terhadap diri kita, apakah sudah tampil atau sudah ada perbedaan. Dan juga kalau kita tidak bisa melihat diri kita, juga lihat lagi sekeliling kita, apakah sekeliling kita juga tampil berbeda atau ada perbedaan. Seyogianya ada, sahabat semuanya. Ya, harus ada. Contoh gampang, sahabat semuanya. Ya, contoh gampang. Saya sekarang kalau sisiran, ya, sisiran nih, ya kan, rapin rambut, gitu kan. Kadang-kadang juga ngerapihin ini ngerapin kumis ya, ngerapin jenggot, sahabat semuanya. Mulai berpikir, sahabat, ini dulu kumis saya warnanya hitam semua. Sekarang warna putih udah ada mulai di pinggir-pinggir nih, tiba-tiba nggak ada yang ngundang gitu kan, nggak ada yang ngecat, ya kan, nggak ada bikin sendiri gitu kan, diputihin, nggak tiba-tiba muncul gitu loh. Bisa aneh gitu ya, nggak nyadar kapan tumbuhnya, tapi kalau pas lagi cukuran baru, kenapa ada yang putih gitu. Demikian juga janggutnya, ya apalagi yang di atas, yang di kepala ya, itu juga mulai banyak kelihatan yang putih. Ini semua adalah perbedaan, sahabat. Nah, sebaiknya kita peka terhadap ini. Coba lihat gambar yang ini nih, contoh nih mainan ini ya. Kita lihat yang sebelah kirinya dia terbuka, lalu tertutup. Apakah ada dari kita yang seperti itu? Ya. Dulunya terbuka, sekarang tertutup. Ya. Apakah ada sesuatu yang baik atau sesuatu yang salah dengan terbuka atau tertutup? Ya, banyak cara, sahabat semuanya. Yang pertama adalah ya, apabila seseorang yang belum berhijab, ya, dulunya dia terbuka. Dan kemudian setelah mendapatkan hidayah, setelah mendapatkan ilmunya, setelah mendapatkan pengetahuan bahwa hijab itu adalah wajib, ya, maka dia menutup dirinya dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, karena dia paham. Ya, wala tafu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan lakukan kalau nggak ngerti ilmunya, gitu ya. Maka karena dia paham, maka dilakukan. Sekarang yang tadinya dia terbuka, maka tertutup, persis seperti gambar kartun ini. Nah, ini adalah sebuah perbedaan yang perlu kita cermati. Ya. Ada juga orang yang dulunya terlalu terbuka gitu kan, terbuka sekali, dia sangat terbuka, bicara apa adanya ya, ceplas-ceplos gitu ya, kemudian nggak ada rahasia gitu ya. Pokoknya asik aja, pokoknya paling asik lah ketemu dengan orang ini gitu, karena dia sumber segala informasi, dia terbuka semuanya ya. Sampai datanglah ilmu kepadanya, datanglah hidayah kepadanya, datanglah petunjuk Allah kepadanya, gitu, bahwa tidak semuanya harus disampaikan. Misalkan demikian ya, bahwa kalau kita sesuai hadis Rasulullah SAW, kalau kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, lebih baik diam. Ya, diam, lebih baik diam. Kalau nggak mampu nih mengeluarkan kata-kata yang baik, ya lebih baik diam saja, gitu. Nah, sehingga akhirnya dia agak sedikit tertutup. Kenapa? Karena tujuannya menjaga bicaranya. Apalagi ini lagi saum seperti ini ya, semua kata-kata kita tuh ditahan gitu ya, sahabat semuanya. Ya. Nah, ada yang tadi yang seperti itu. Dia terbuka tadinya bebas, mau bicara, mau bergaul gitu, mau gosip, oke gitu kan, paling seru, malah dia paling hoax itu, dia paling raja gitu misalkan, atau paling ratunya. Tapi karena dia tahu ilmunya, dia tahu mengenai adanya gibah, dia tahu mengenai ilmu fitnah, dia tahu mengenai ilmu membuang-buang waktu, ya, maka kemudian dia mulai tertutup. Persis seperti gambar ini. Yuk kita lihat gambar berikutnya, sahabat ya. Nah, lihat di gambar ini ya, gambar yang ini sama seperti gambar yang sesudahnya ya, adanya perubahan terhadap apa yang bisa dilihat tuh. Ada garis tadinya nggak ada menjadi ada dan menjadi nggak ada. Ya.
Mungkin ini juga bisa kita tandakan sebagai sebuah ketegasan atau sebuah kekuatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni waturi sini. Wattini wazaitun waturi sini. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum innal ladzina amanu solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukasibuka ba'du biddini alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sahabat, ayat tersebut menunjukkan kepada kita, Allah berfirman kepada kita, memberikan pesan yang sangat jelas kepada kita, ya, bahwa manusia itu sejatinya manusia itu dibuat sangat baik kualitasnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya kualitas, sebaik-baiknya produk itu adalah makhluk manusia. Sahabat semuanya, ya. Summa rodadanahu asfalas safilin. Allah berfirman, dan setelah itu akan direndahkan serendah-rendahnya, sahabat semuanya. Bayangkan, makhluk yang sebegitu superior, ya, dijanjikan oleh Allah akan dijadikan serendah-rendahnya. Bukankah sudah mulai terjadi dari kita, sahabat semuanya, ya? Nih, lihat garis ini nih, ya. Tadinya yang sebelah kiri kan ada garis, sekarang nggak ada garis. Maksudnya apa, sahabat semuanya? Ya, sama atau seperti kita manusia. Dulu punya kekuatan, dulu punya ketegasan, dulu punya power, dulu punya wewenang, ya, kemudian punya ya macam-macam, sahabat semuanya, ya. Usia masih muda, masih kuat berjalan kemana-mana. Mulai kan sekarang ditarik satu persatu tuh nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Summa rodadnahu asfala safilin. Mulai dibawa ke titik terendahnya kita. Ya, ada mereka-mereka yang bahkan sampai lanjut sangat usia sangat tua gitu, sampai benar-benar lupa siapa dirinya, ya, karena menderita kepikunan dan seterusnya, ya. Begitulah kita, jangankan yang terlalu lanjut usia lah, sahabat, kita lihatlah diri kita sendiri dan bandingkan, ya, yang apa yang sudah terjadi. Kita tahun lalu saya terkena COVID 1 bulan, ya, kemudian alhamdulillah tahun ini sembuh semuanya, dan ada sedikit perubahan, ya, dalam fisik, ya, ada sedikit perubahan, ya, lebih sedikit mudah capek dan seterusnya. Ada hal-hal yang mengherankan gitu, ya, tadinya nggak apa-apa, ke sana kemari gitu, tiba-tiba ke sana kemari bengkak gitu kakinya, ya. Nah, coba sahabat pikir apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau tidak mengalami hal yang sama, coba berpikir lagi, karena sunatullah itu berjalan kepada semua orang, ya. Summa rodadnahu asfala safilin. Ya, semuanya akan mulai direndahkan, kecuali, ya, orang-orang, ya, kecuali kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang selalu menjaga tuh, ya, saling menjaga imannya, takwanya, ya, maka fisiknya mungkin bisa perlahan habis, ya, tetapi hatinya, takwanya itu akan semakin kuat dan semakin meningkat. Ya, sehingga bukannya dia menghilang. Kalau seperti ini garisnya kan menghilang, ya, sahabat, ya. Bukan menghilang seperti itu, tetapi berganti bentuk, berganti format. Ya. Mungkin kelemahan fisiknya tidak terhindarkan karena usia. Ya, tapi keteguhan hatinya, ketakwaannya, dan berserah dirinya semakin kokoh. Dan ini adalah bentuk berganti format. Sahabat semuanya, ya. Saya baru saja mengajar, melatih di satu tempat tempo hari, ya. Dan salah satu guru yang dilatih itu luar biasa semangatnya, sahabat. Luar biasa semangatnya. Dia kayaknya lebih semangat daripada yang lain, ya. Lebih semangat daripada yang lain. Wah, pelajaran yang saya kasih agak sulit pada saat itu, tapi Bapak ini luar biasa, mau mau mengulik gitu, ya, mau mengulik, mau terus bertanya lagi pada saya ini harus bagaimana dan seterusnya, sampai dia bisa. Yang tadinya nggak bisa, sampai dia bisa, sahabat semuanya. Yang menarik dari peristiwa itu adalah saya perhatikan Bapak yang sangat kokoh, yang sangat bersungguh-sungguh dalam belajar ini, mempunyai perbedaan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang lain yang saya latih pada saat itu. Yaitu apa? Allah berikan sebuah ketetapan kepada dirinya, ya, sebuah nikmat yang mungkin, kenapa disebut nikmat? Karena kalau orang lain mungkin akan menyikapinya dengan berbeda, dan ini adalah sesuatu istimewa kepada dirinya. Yaitu Allah berikan kepadanya suatu kondisi, kedua tangannya itu cuma dilengkapi, masing-masing tangan itu cuma ada jari satu. Jadi tangannya seperti ini, tangannya langsung nyambung dengan jari satu, begitu saja.
ya, dan sebelah kiri juga demikian. Tangan ini langsung nyambungnya dengan satu jari satu. Jadi kira-kira seperti inilah bentuknya gitu, tangan beliau ini. Sahabat semua, dengan kondisi yang Allah percayakan kepada beliau, itu adalah amanah dari Allah ya. Kedua jarinya kita tidak bisa sebut sebagai kalau kita seperti kita mungkin tangan ya, karena tangan beliau itu kondisinya khusus. Kedua tangannya yang berbentuk masing-masing adalah satu jari, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini luar biasa, sangat menggunakan amanah itu dengan sungguh-sungguh. Mencoba terus. Sambil beliau mencoba, saya sempat berpikir bagaimana Allah memberikan ilham kepadanya untuk bagaimana caranya beliau makan memegang sendok, bagaimana caranya memegang gelas minum, ya. Tapi daripada saya terbingung-bingung menebak-nebak tersebut, saya lebih melihat kepada lihat apa yang Allah, kalau kita mungkin bilang namanya ambil ya, yang Allah ambil. Tapi ternyata beliau menggantikan apa yang kalau kita sebut namanya diambil, ya. Beliau menggantikan posisi yang diambil tersebut menjadi sebuah tekad yang luar biasa, yang lebih dibanding yang lain. Lihat yang tangannya lengkap tuh, sebelah kiri dan kanan dan seterusnya 40 orang lainnya. Kadang-kadang pada main-main, kadang-kadang nggak sungguh-sungguh, kadang-kadang kebingungan dan nggak mau mencari. Tapi lihat yang beliau punya, semangatnya luar biasa, masya Allah. Ya. Nah, jadi itu adalah sebuah perbedaan juga, sahabat, ya, sebuah perbedaan. Apakah kita melihat perbedaan itu? Mungkinkah kita kehilangan sesuatu atau diizinkan oleh Allah kehilangan sesuatu, tetapi digantikan dalam bentuk lainnya? Kan tergantung dari kita, sahabat, ya kan? Hilang benar-benar hilang atau hilang menjadi format yang lain kan tergantung kita. Betul nggak? Pinjam uang, orang minjem uang sama kita, nggak balik, kan hilang, sahabat semuanya, betul nggak sih? Ya kan, tapi kan itu versi kita. Ya, uangnya hilang gitu kan, karena dipinjam nggak balik-balik gitu. Tapi ternyata, ya kan, ayat Al-Quran yang lain yang sudah kita pernah pelajari kan menyatakan, kalau kita mampu mentransformasikan, perhatikan, kalau kita mampu, hati kita nih, mampu mentransformasikan, utang kita yang tidak kembali, piutang ya, kalau hati kita mampu mentransformasikan piutang kita yang tidak kembali menjadi sedekah, maka sungguh itu lebih baik untuk kita ternyata. Udah ada pesannya. Ya. Jadi sesuatu yang kehilangan itu nggak benar-benar mutlak hilang sebetulnya, asalkan kita pandai dan asalkan kita mau berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang demikian tidak demikian maka tidak pandai, tidak demikian ya, sahabat semuanya ya. Tapi Allah selalu menyatakan bahwa Allah selalu menyatakan bahwa andai engkau tahu, andai kalian mengetahui. Berarti ada orang-orang yang nggak tahu nih bahwa hal tersebut bisa ditransformasikan, kehilangan-kehilangan itu. Atau ada orang-orang yang tahu tapi nggak mau tahu. Ya dengan alasan macam-macam ya, dengan masing-masing punya prinsip, tidak apa-apa sahabat semuanya ya. Tapi kalau ya sayang sih ya kalau ada kesempatan seperti itu sebetulnya ya. Tapi apabila memang dibutuhkan untuk bisa terus bersinergi, berkolaborasi, dan ada lanjutan demi silaturahim. Ya, karena silaturahim juga bagian dari yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita misalkan masih bisa meminta ya silakan ya, tetapi ternyata ayat Al-Qur'an tersebut menyampaikan bahwa kalau kita mampu mentransformasikan sesuatu, bisa jadi dia nggak hilang, berubah bentuk menjadi yang lebih baik. Banyak kejadian-kejadian yang sudah kita alami yang menunjukkan hal tersebut. Gambar berikutnya juga sama nih ya, lihat tuh ya, yang tadinya ada menjadi nggak ada. Yang tadinya ada menjadi nggak ada. Salah satu pembelajaran yang juga kita dapatkan, sahabat semua, bersama-sama adalah ada sebuah kabar seorang sahabat yang sama-sama berquran, seorang sahabat yang sama-sama mendalami Quran dan menjalankan Quran. Bukan saja belajar, tapi mendalami, menghidupkan, dan menjalankan Quran. Ya, yang juga sahabat yang kami kenal gitu ya. Beliau berpulang di minggu lalu, di bulan Ramadan ini, di hari Jumat minggu lalu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau, sahabat kita ini, tetap di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejauh pengamatan saya itu termasuk yang pertama kali menjalankan dakwah itu kepada kelompok beliau ini. Yang menjalankan dakwah itu kepada kelompok beliau ini pertama kali. Jadi waktu pertama kali
ambil tarik bendera start. Baiklah, saya mau berjuang bekerja untuk Allah, hidupkan surat Muhammad ayat ke-7 tersebut ya, intan suruloha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langkah pertama saya adalah pada saat itu adalah kepada kelompok beliau ini. Masih muda beliau ya, sangat sehat, punya penyakit bawaan tapi dalam kondisi yang fit lah gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mendadak kami mendengar kabar beliau berpulang di minggu lalu di hari Jumat. Di bulan Ramadan di hari Jumat ya, beberapa tanda-tanda yang menunjukkan adanya kepulangan yang sangat baik. Ya, semoga husnul khotimah. Amin. Kalau diperhatikan apa yang pernah dilakukan gitu sejauh pengetahuan ya. Semua banyak sekali diperjuangkan untuk Islam. Ya. Allah berikan kelimpahan kepadanya rezeki, ya, berikan kelimpahan dari hasil usahanya, ya begitu banyak bisa membantu orang banyak. Dan bukan cuma membantu orang banyak, semuanya dialihkan kepada kebaikan gitu ya. Kepada kebaikan, ada yang bentuknya menjadi ambulans ya, gratis kepada orang-orang, ada yang bentuknya menjadi bantuan-bantuan kepada fakir miskin, ada yang bentuknya menjadi banyak sekali dan terus menerus terus saja ya. Ada yang memberikan saluran-saluran untuk orang-orang belajar Al-Qur'an. Ya, seperti itu bentuknya beliau lakukan. Masih muda, jauh lebih muda dari saya. Ya. Nah, apakah dengan demikian maka kemudian Allah siapkan sebuah skenario terbaik ya, dan secara kasat mata kita melihat gitu kan kepulangan beliau itu di hari Jumat di bulan Ramadan di minggu terakhir dari Ramadan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali kita merencanakan cara kita berpergian ya, tapi jarang sekali, hampir nggak pernah kita merencanakan cara kita pulang, sahabat. Ya, betul nggak sih? Ya, mau pergi kemana nih? Mau pergi kemana saja ya, mau urusan yang kecil-kecilan aja gitu, mau pergi sebentar 30 menit atau 15 menit keluar rumah aja kita udah berencana, sahabat ya. Mau habis itu gini, mau ngambil itu dan seterusnya ya. Kemudian kita pergilah, kita berencana ya, bismillah tawakkaltu, pergi. Tapi hampir mungkin nggak pernah kita merencanakan pulang, sahabat. Ya. Orang-orang yang cerdas secara Islam, secara keimanan ya, mereka juga merencanakan pulang, sahabat. Ya. Karena pergi itu bisa berkali-kali, pulangnya cuma sekali, sahabat. Ya. Seringkali kita lalai, pergi berkali-kali, berencana, ya makin capek rencana terus, bener nggak sih, sibuk. Yang pulang yang sekali kelewat. Subhanallah ya, begitu lemahnya kita ya sahabat semuanya. Nah, gambar kartun ini juga menunjukkan, lihat tuh yang tadinya ada tuh garis-garisnya di keranjang sebelah kiri, sebelah kanan menjadi hilang. Banyak seperti itu kan, benar nggak sahabat ya? Tadinya ada di sekitar kita ya, ada sahabat-sahabat kita ya di sekitar kita ya, ada orang-orang di sekitar kita ya, kemudian ada fasilitas ya di sekitar kita, ada waktu di sekitar kita ya, ada usia bahkan di diri kita, tiba-tiba hilang. Ya. Nah, dari gambar ini kita belajar nih sahabat semuanya. Itu tadi ya, belajar itu tadi. Selalu bersiaplah ya pada saat kehilangan gitu kan. Karena 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 muncul itu biasa sahabat, yang muncul itu biasa. Muncul yang baru itu biasa dan biasanya gegap gempita, biasanya 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 diiringi dengan kegembiraan ya kalau muncul sesuatu yang baru gitu kan. Tapi kalau kehilangan sesuatu tuh banyak orang bilang, aduh aku nggak siap gitu ya, aku nggak siap kehilangan. Padahal itu suatu kata yang sebenarnya kurang bijak sahabat semuanya. Kehilangan tuh kalau saya pernah sampaikan ya kepada istri saya pernah sampaikan pada saat kita mendapatkan suatu kondisi gitu yang membuat kita dalam kondisi yang tadinya harusnya bisa, ternyata kok nggak bisa gitu ya. Apa yang saya sampaikan pada saat itu, satu kalimat yang saya belajar dari guru saya juga adalah, kita ini berlatih, kita ini dilatih, dan kita terlatih untuk yang seperti ini. Ya nggak sahabat, ya kan? Sahabat itu bertemu kita ya, silaturahim kita sudah cukup lama, baik dulu waktu sebelum pandemi, kemudian setelah pandemi nggak pernah bisa ketemu lagi, ikut dengan pengkajian 2 minggu sekali, ya kan? Itu tujuannya itu adalah berlatih, ya kan? Maka sahabat, jadilah orang-orang tim elit, ya, orang-orang terlatih untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan.
hal-hal terjadinya kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan waktu, kehilangan segala macam, sahabat. Ya, salah satu bentuk rencana kita untuk berpulang atau untuk kehilangan itu adalah berlatih itu. Jadi ingat sahabat, kalau mulai jatuh, ya merasa jatuh karena sesuatu gitu ya, malah mulai merasa, waduh saya begini, atau misalkan ada tiba-tiba kita menghadapi sebuah kehilangan, ingat sahabat satu hal, kita terlatih buat itu. Memang disitulah kita berlatih, memang disitulah kita subscribe, memang disitulah kita register. Kita mendaftar untuk itu sahabat, untuk menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang sabar. Gitu sahabat semuanya. Maka tunjukkan kalau terlatih. Tunjukkan kalau menjadi orang elit. Elit dalam arti kata benar-benar terlatih, benar-benar benar-benar elit. Sahabat semuanya. Tidak sama sahabat dengan kita nih, kita yang dengan kita yang kemarin tidak sama sahabat. Ya, kita terlatih. Ya, saya ingat betul. Ya seperti itu kalimat yang saya sampaikan. Itu menguatkan kita berdua. Jadi seperti itu kalimatnya. Ingat, kita terlatih untuk ini dan kita dilatih untuk ini. Oke, lanjut sahabat semuanya. Nah, ini apa nih kan ya sahabat nih sahabat si makhluk kecil ini beda kiri kanannya tuh di hidung ya sahabat semuanya, warnanya yang satu warna pink, yang satu warna merah. Ada perubahan warna di situ sahabat ya. Nah, coba kita lihat belajar dari gambar kartun yang satu ini ya. Belajar mengenai warna. Ya, sahabat perhatikan. Apakah kita masih sama warnanya dengan yang sebelumnya? Ya, atau jangan-jangan warna kita ini sudah berubah? Ya. Apakah warna kita tuh masih merah padam pada saat kita menerima tantangan atau menerima stimulus dengan langsung ngamuk-ngamuk dan seterusnya? Atau jangan-jangan warna kita sudah tidak terlalu merah, mungkin agak sedikit pink gitu ya, atau mungkin malah sudah menjadi hijau pada saat kita mendapatkan tekanan. Ya, tidak dengan gampang langsung meledak-ledak, sahabat. Atau jangan-jangan kebalikannya, ya. Dulu apakah warna kita biru karena kita begitu tenangnya, menghanyutkan gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba warna kita hitam, ya. Karena sedikit-sedikit maunya nyerang orang gitu ya, sedikit-sedikit maunya kuasa, sedikit-sedikit maunya menang sendiri. Apakah begitu? Jangan-jangan kita berubah ke sana, nauzubillah min zalik. Yang jelas perhatikan sahabat, apakah kita berubah warna? Ya, apakah kita berubah warna kita? Dan siogianya kalau dengan adanya kejadian-kejadian, dengan adanya kajian-kajian, dengan adanya ilmu yang didapat, yang sahabat semua juga alami itu kejadian-kejadian dipuji oleh orang, dipuja oleh orang, kemudian dimaki oleh orang, diangkat oleh orang lain, dijatuhkan oleh orang lain, ya kan, ditipu dan setelah segala macam. Nggak mungkin warna itu nggak berubah. Seharusnya berubah warnanya. Sama seperti warna, coba kita lihat nih, apa yang terjadi di warna pink sebelah kiri menjadi warna merah di kanan, karena dimasukkan unsur warna kuning kemungkinan di situ. Ya, jadi ada masuk unsur lain. Atau kebalikannya, warna yang merah terang kemudian menjadi pink karena ada unsur warna putih dimasukkan di sana. Berarti ada unsur yang masuk di dalam kehidupan kita yang merubah warna kita. Bentuknya bisa kejadian, bentuknya bisa ilmu, bisa pemahaman, macam-macam sahabat semuanya, karena sesungguhnya ayat Al-Quran juga terus menyampaikan, mengingatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ayat-ayatnya Allah itu bekerja dalam bentuk kejadian-kejadian. Dan ayat-ayat Allah itu Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berbasis kepada kejadian. Tujuannya supaya kita paham, supaya kita jelas, dan supaya kita berhukum kepadanya. Jadi artinya kalau nanti kejadian itu terulang, atau ada kejadian yang orang lain mengalami, kita tahu referensinya, tahu mesti bagaimana. Sahabat semuanya. Jadi lihat, berubah nggak warna kita? Seharusnya berubah sahabat, karena kita sudah ditempa begitu banyak kejadian. Ingat, kita terlatih untuk ini. Warna kita tidak sama harusnya, sudah seperti tidak yang dulu. Ya, dan semoga kita menjadikan warna kita menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih indah warnanya, jadi lebih asik gitu ya, lebih tenang, lebih indah ya. Karena seorang muslim, seorang bertakwa, warnanya kelihatan, sahabat semuanya. Ya, warnanya kelihatan. Ya. Bisa dilihatlah dari tutur katanya, dari sikapnya, dari cara pandangnya, dari gerak-gerik langkah dan seterusnya, warnanya kelihatan. Seorang muslim. Nah, apakah kita juga bagian dari yang sudah
mewarnakan diri kita dengan baik. Ya, perbedaan, lihat sahabat. Masih terkait dengan warna nih sahabat ya, masih terkait dengan warna. Juga suatu hal yang perlu kita perhatikan, apakah kita berada di dalam situasi yang diwarnai oleh lingkungan atau orang lain, atau jangan-jangan kita sudah mulai bisa mewarnai lingkungan atau orang lain. Paham maksud saya? Circle of influence, sahabat. Ya, Al-Quran itu tujuannya adalah dibaca, dihafal, dipahami ya, kemudian diamalkan, dihidupkan, diajarkan kepada orang lain, dan berhukum kepadanya. Dan kalau kita sudah mulai berdakwah, cara dakwah banyak ya sahabat ya, dari tutur kata, perbuatan, sikap, cara pandang, cara berpikir, cara mengambil keputusan, sampai benar-benar mengajarkan kepada ayatnya, dan semoga semua sahabat dimudahkan untuk bisa menjalankan itu semua. Maka itu bagian dari kita bisa mulai mewarnai kehidupan orang atau kehidupan yang lain. Mewarnai lingkungan. Jangan terus-terusan diwarnai, sahabat semuanya. Ya, jangan terus-terusan. Gunanya kita itu ada di dunia, punya tugas. Ya, tugas kita itu adalah sebagai abid, ya, menjalankan ibadah terbaik dan sebagai khalifah. Ya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Maka warnai sebanyak-banyak manusia. Maksud saya paham? Ya, jadilah pihak yang mulai memberikan warna kepada lingkungannya. Bentuknya akhlak karim, ya, bentuknya kejujuran, bentuknya contoh-contoh yang baik, ya. Jaga lisan, jaga sikapnya, warnanya dijaga supaya mewarnai lingkungannya jadi nyaman. Lingkungannya nanti warnanya juga enak, nyaman, sahabat semuanya. Ya. Jadi belajar nih dari kartun yang bermain-main seperti ini, sahabat semuanya, ternyata mengandung makna juga. Ya, ternyata kita juga harus menjaga warna kita, dan kita sebaiknya juga bisa mulai mewarnai dengan baik lingkungan kita, sahabat semuanya, anak-anak kita. Lihat anak-anak kita berubah nggak sih, anak-anak kita, sahabat semuanya, ya, pasangan kita berubah nggak sih, ya, insya Allah berubah, sahabat semuanya, ya, semua itu selalu berubah, gitu kan. Salah satu yang bergerak, salah satu yang qadarullahnya itu adalah selalu ada, itu adalah perubahan, gitu. Nah, kalau anak-anak kita mulai berubah, kita juga berubah tidak, sahabat? Ya, sikap kita terhadap anak kita, cara hati kita menerima anak kita berubah nggak? Ya, mudah-mudahan juga bagian dari kita yang juga memperbaiki warna-warna kita. Baik, sahabat semuanya, kita lanjut. Nah, ini sama ya. Ya, kita lihat nih ya. Nah, di sebelah kiri ada tangkainya, tiba-tiba tangkainya hilang. Ya, banyak ya sahabat seperti ini tadi sudah dibicarakan ya. Banyak beberapa dari kita yang mempunyai kehilangan gitu ya. Yang dulunya ada, nggak ada. Kemudian kita pelajari lingkungan kita, teman-teman kita gitu kan. Yang dulunya ada, sekarang nggak ada gitu ya. Seperti itu sahabat semuanya. Ya. Sebaiknya jangan pernah memposisikan sebuah kehilangan sebagai sebuah kehilangan mutlak, sahabat. Transformasikan. Contoh ya, adanya kepulangan seorang sahabat kita, ya kan? Secara fisiknya mungkin memang menghilang gitu ya, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tetapi apa yang bisa kita jadikan sebagai transformasinya? Transformasi kehilangan tersebut bisa menjadi kita makin sadar bahwa kita harus menyiapkan kepulangan. Betul nggak? Ya, berarti kita makin waspada gitu terhadap semua sikap kita gitu kan. Kalau mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, ingat aja kepada kubur, sahabat. Nanti nggak berani tuh. Insya Allah nggak berani. Ya seperti itu ya, karena memang kehilangan itu sebenarnya sesuatu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita jeli, kita bisa berpikir ya untuk mereka yang berpikir, maka kehilangan itu adalah sebuah tanda, sebuah pesan kepada Allah untuk sesuatu yang kita harusnya melakukan mungkin perbaikan-perbaikan. Gitu sahabat, ya. Banyak orang yang bilang begini, aduh dulu sekarang udah nggak ada, coba dulu masih ada saya begini, udah selesai, penyesalan sudah nggak mungkin, sahabat semuanya ya. Tapi yang jelas adalah kalau memang kita mendapatkan sebuah kehilangan seperti sekarang nih, hilang nih kacamatanya itu kan nggak ada tangkainya ya, gantilah dengan sesuatu, gitu. Ada pesan sesuatu di balik itu. Ya, ada hikmahnya. Semua pesan itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Nah, jadi berangkat nih ya dari kartun-kartun sederhana, mainan anak-anak kayak gini sahabat semuanya.
maka kita juga bisa ambil pelajaran, sahabat semuanya. Sekali lagi, di ujung Ramadan ini, menjelang kepada Syawal, sahabat semuanya, cari perbedaannya. Ya. Nah, sekarang sahabat, kita sudah menghabiskan 10 malam terakhirnya tuh ya, insya Allah ya. Apakah ada yang sudah merasakan Lailatul Qadarnya, apakah ada yang belum gitu kan. Sahabat bisa merasakan bedanya kok gitu ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kita punya sikap seperti apa, punya cara pandang gimana. Kalau terjadi perbedaan, jangan-jangan memang Lailatul Qadar sudah kita dapatkan insya Allah. Ya, kalau kita bisa merasakan nih sekarang hati kita lebih tenang, lebih 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 yakin, kemudian kita bahkan punya rencana-rencana proposal yang saya sampaikan ya, ada rencana-rencana, ada proposal gitu kan kepada apa yang mau kita perjuangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, supaya kita teguh coba kita teguh kedudukan kita, maka kita membantu agamanya Allah, kita punya rencana-rencana dan nanti dieksekusi insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kalau hal itu terjadi, ya hati kita punya ketetapan, maka ya wallahu alam, siapa tahu itulah bagian dari Lailatul Qadar yang datang kepada kita, insya Allah. Karena ditetapkan nih qadar kita ke depan. Nasib kita ke depan ditetapkan pada malam itu. Kalau ada yang belum merasakan, saya nggak ngerasain apa-apa ya, kayaknya 10 hari terakhir biasa-biasa aja gitu kan, malah kayaknya makin runyam, makin banyak urusan, makin banyak masalah, misalkan kayak begitu sahabat semuanya. Maka mungkin ada yang perlu kita transformasikan, ya. Mungkin ada yang perlu kita transformasikan. Lihat lagi apa yang di lingkungan kita yang masih belum ideal sesuai dengan Al-Quran, apa yang belum ideal sesuai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Lihat itu, dan kalau ketemu, lihat pasti ada perbedaannya, insya Allah sahabat semuanya. Ya, insya Allah ada perbedaan. Lihat, kalau ada sesuatu ya yang memang perlu diperbaiki, perbaiki sahabat. Ya, karena seperti pesan berantai gitu ya, hasil akhir itu adalah akibat dari sesuatu di depan, sahabat semuanya. Ya, karena kita melakukan sesuatu, karena kita menjalankan sesuatu, karena kita mengkondisikan sesuatu yang tidak ideal sesuai dengan Allah minta, maka itu mengalir kepada belakangnya, mengalir kepada hati kita makin menjadi keras, mengalir kepada kita tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Ya. Jadi sekali lagi sahabat, lihat perbedaannya. Ya, kalau ada yang kehilangan, ya lihat transformasikan kehilangan itu ke untuk apa. Kalau mulai ada perbedaan-perbedaan, ada yang berubah di dalam fisiknya, lihat semuanya sahabat semua. Itu semuanya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya sahabat, ya kita akan memasuki insya Allah sebuah hari yang katanya hari kemenangan ya sahabat semuanya ya, hari fitrah. Sebenarnya siapa yang menang sahabat ya? Kalau dibilang namanya hari kemenangan itu siapa yang menang sahabat? Pertanyaannya gitu ya. Apakah diri kita yang menang sahabat semuanya? Ya. Nyatanya kemenangan itu adalah kemenangan Allah Subhanahu wa taala, dan mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menang. Ya. Allah Subhanahu wa taala, dinnya Allah Subhanahu wa taala yang menang, itulah yang dimaksud dengan hari kemenangan. Ya. Din Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, ya, Islam berjaya dan hidup di dalam hati kita, hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan kemenangan sahabat semuanya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita benar-benar mau melihat perbedaan dan kita berani melihat dan mencari perbedaan dan menemukan perbedaan tersebut. Apa yang kita berbeda dari sebelum dan sesudahnya. Ya, dan kita terus istiqomah membuat perbaikan-perbaikan. Karena ayat berikut sahabat semuanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk ke dalam ayat berikut ya, surat Ar-Rod ya, surat ke-13 ayat 11. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Ada nih malaikat di sekitar kita sahabat, jaga bergiliran. Nah, dari ayat ini aja udah kelihatan tadi ya, kalau ada makhluk tadi yang ada di rumah kita, makhluk tadi ada di rumah kita, di dalam rumah sahabat semuanya ya. Malaikatnya nggak mau masuk sahabat ya. Gimana mau jaga? Gimana mau jaga? Malaikatnya nggak mau masuk ya. Kita ulang lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dia. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka nggak ada yang dapat menolaknya. Nggak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Ya, sahabat semuanya, ayat ini benar-benar memberikan catatan khusus kepada kita. Ya, perintahnya Allah itu adalah kita untuk bergerak kepada kebaikan. Ya, Allah janji itu di situ, nggak bisa kalian berubah, ya nggak bisa kita tuh berubah, ya kan? Kalau nggak kita sendiri yang mau berubah, berarti kan wajib kita dong berubah. Kita nih, diri kita sendiri yang merubahnya. Ya, nanti Allah akan izinkan insya Allah. Mengubah kepada kebaikan tentu saja, masa mau mengubah kepada keburukan? Ya, maka lihat perbedaan kita, lihat warna kita, berubah tidak? Dan kita harus berubahnya, sahabat semuanya. Ya, supaya apa? Supaya Allah nggak akan merubah kita. Minta tolong sama Allah, minta bantuan sama Allah, kita nggak mau berbuat, kita nggak mau melakukan, ya nggak bisa, sahabat semuanya. Ya, jadi pertanyaannya kalau dibilang nanti dibilang kan adalah enggak lah, saya biasa-biasa aja, saya nggak seperti itu, saya biasa-biasa aja, sama aja kayak yang kemarin. Malah ada lagi yang bilang, aduh dulu kok saya nggak pernah panasan, sekarang jadi panasan, sekarang reaktif dan seterusnya. Ya salah siapa? Salah siapa, sahabat? Salah diri sendiri, gitu. Karena Allah itu sudah bilang bahwa Allah mau kok merubah menjadi lebih baik, tapi kita yang duluan harus jalan. Ya, sobat semuanya. Ar-Rod 13 ayat 11. Nah, perubahan terbaik, sahabat, kemana arahnya? Kalau kita bicara berubah tadi ya, ada perbedaan. Make a difference, yang terbaik, membuat perbedaan. Yang terbaik itu arahnya di ayat berikut ini, sahabat. Ya. Dan ini ayat yang sangat relevan ya dengan datangnya Syawal yang katanya kita kembali kepada fitrah, Idul Fitri, yang katanya adalah hari kemenangan. Apa yang dimaksud kemenangan sekali lagi adalah kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam tegak di bumi, itu dia. Ya, yang dimaksud dengan kemenangan itu. Maka intan surullah hayan surkum wa yusabit aqdamakum. Maka bantulah agama Allah supaya tegak juga kedudukan kita. Sahabat semuanya. Surat Muhammad ayat ke-7. Nah, arah perubahan yang dimaksud, yang terbaik adalah seperti ayat berikut ini. Saya akan bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Hafal ya sahabat semuanya ya, gampang banget ya. 30 ya, surat ke-30 ayat 30 Ar-Rum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Islam, kepada din. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Lurus kepada din. Kepada din. Kenapa? Karena fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Karena sesuai fitrah Allah disebabkan Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Karena din itu, Islam itu fitrahnya manusia. Allah ciptakan itu berbasis itu. Dan nggak bisa dirubah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nggak bisa dirubah, sahabat semuanya. La tabdila li khalqillah, nggak ada ciptaan Allah ini bisa dirubah, tidak bisa. Sahabat semuanya, ya. Zalikal dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tapi walakinna aksarana sila ya'lamun. Kebanyakan manusia itu la ya'lamun, nggak tahu. Sahabat semuanya, kolbi kita itu fitrah. Kolbi kita dibentuk oleh Allah, fitrah kita sesuai dengan fitrahnya Allah, yaitu dinul, yaitu agama, yaitu dinul Islam, itu adalah fitrah kita. Dan itu nggak bisa dirubah, sahabat. Nggak bisa. Ya. Lingkungan tidak bisa merubahnya, diri kita pun bahkan tidak bisa merubahnya. Tetapi seringkali kita bagian dari orang-orang yang tidak mengetahui, mencoba-coba, dan bahkan menjalankan untuk merubah-rubahnya. Dan apa akhirnya? Akhirnya hati kita yang akan berontak. Ya, fitrah kita akan berontak. Menjadi bentuknya resah, menjadi bentuknya ragu, menjadi bentuknya
amalnya menjadi tidak terkendali, amal kelakuannya menjadi nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ada satu peristiwa kemarin yang saya baca di dalam berita, ada seseorang muslimah yang diingatkan jangan buka aurat gitu oleh seseorang lain-lain. Jangan buka aurat saudaraku gitu kan. Tapi apa yang dijawabnya adalah lo terserah saya mau buka aurat. Situ yang ngurusin aja diri sendiri. Ini akibat dari fitrahnya dipaksakan untuk dirubah. Fitrahnya dipaksakan untuk dirubah. Maka bentuk berontak dari fitrah kita, bentuk berontak dari kolbi kita tuh bisa bahaya sekali sahabat ya. Gerak seluruh badan kita ini, panca indera, seluruh badan kita ini ya, geraknya itu diatur oleh syaraf di kepala, oleh otak ya, yang menggerakkan ya, yang menggerakkan bisa bisa bengkok, bisa narik, bisa panjang dan seterusnya itu otak kita yang menggerakkan ya, syaraf yang menggerakkan. Tetapi otak kita itu adalah mesin gerak, sahabat semuanya. Mesin gerak. Nah, atas siapa instruksinya yang bergerak itu? Atas instruksinya itu adalah dari kolbi kita. Makanya tidak heran Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa adanya segumpal daging yang kalau hitam maka rusak semua amal kita. Yang kalau putih maka semua baik amal kita. Karena dia yang menggerakkan, itu namanya kolbi, yang namanya hati. Kata Rasulullah SAW, itulah fitrah yang nggak bisa dirubah. Dia maunya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua. Ya. Jadi kalau kita sendiri mencoba untuk merubah-rubah, merusak-rusak fitrah kita itu, maka dia akan apa? Dia akan bereaksi, akan demo, dia akan berontak. Nah, udah kalau udah demo, kalau udah berontak, kalau udah punya reaksi yang jadi nggak benar, sahabat. Dia akan memerintahkan kepada otak kita untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Yang tadi buka aurat dikasih tahu malah marah gitu loh, ya kan, disuruh masker apa ya malah marah gitu ya sahabat semuanya, ya kan, diingatkan malah ngamuk-ngamuk. Jadi kelakuannya jadi nggak masuk akal yang benar nih. Orang kadang-kadang bilang nggak masuk akal. Orang sering bilang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal yang benar itu adalah nggak masuk akal secara dinul Islam, secara din. Karena akal kita ini miliknya din, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita tuh di sini, itu miliknya din. Dia fitrahnya nggak bisa berubah dan tidak mau berubah. Ya. Sekarang silahkan sahabat semuanya, coba rasakan kalau lama tidak menjalankan Qur'annya, kalau lama tidak bersentuhan dengan Qur'an, ya, insya Allah tuh berontak tuh nanti tuh hatinya, ya, insya Allah hatinya mulai gelisah. Dan nanti kalau sangat bersyukur apabila kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mulai berontak hati kita, maka akan datang peristiwa-peristiwa itu harusnya kita sangat bersyukur. Peristiwa-peristiwa yang menyulitkan kita, peristiwa-peristiwa yang menguji kita, ya, itu bentuk peringatan kepada Allah. Berarti jangan-jangan ada hal yang kita tidak memelihara terhadap fitrah kita. Maka perintah ini jelas nih, surat Ar-Rum ayat 30 ini jelas sekali merupakan perintah, sahabat semuanya. Lihat kalimat pembukanya saja bukan sebuah himbauan, sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tuh, fa'akim kata Allah. Hadapkan, ya, siapa dihadapkan? Wajhaka, ya, wajahmu, hadap, maksudnya hadapkan wajahmu tuh ya bukan menghadap literally sahabat semuanya, tapi serahkan nih seluruh pandangan kita, cara hidup kita, cara sikap kita ya kepada apa? Kepada secara lurus tuh nggak belok-belok, nggak setengah-setengah, kepada din Hanifah, lurus dinnya. Hadapkan wajahmu lurus kepada Islam. Masuk ke dalam fitrah. Ya, mereka yang boleh mendapatkan predikat kembali kepada fitrah itu yang seperti ini, sahabat semuanya. Mereka yang besok yang katanya mau merayakan Idul Fitri itu bukan bentuk perayaan Idul Fitri itu seperti apa sih, sahabat? Ya, bentuk perayaan Idul Fitri maaf-maafan gitu ya. Perayaan Idul Fitri sebenarnya adalah tekad kita memisahkan diri kepada yang kafaro, ya, memisahkan diri kepada yang togut dan tegak kepada Islam. Itu dia bentuk perayaan yang sesungguhnya dari Idul Fitri. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Tegak
lurus, lihat saja apa aturan Allah dan itulah yang dipegang dan dijalankan. Sahabat semuanya, buatlah perbedaan-perbedaan, jadikan diri berbeda, jadikanlah kaum elit di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Sahabat semua, tadi kita bicara mengenai kehilangan, ya. Sahabat ketahuilah bahwa insya Allah satu persatu kita akan diliputi dengan kehilangan, ya, kehilangan di kiri, kehilangan waktu, kehilangan manusia, kehilangan sahabat, kehilangan macam-macam, ya. Ya, itu suatu qadarullah, ya, suatu sunatullah, ya, kehilangan itu. Mereka semuanya akan pergi, sahabat semuanya, ya. Tapi ada satu yang nggak akan pernah pergi dari kita. Yang tidak akan pernah pergi dari kita tuh ini dia, ini. Ya. Fitrah Allah disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan di ciptaan Allah. Allah tidak akan pernah pergi dari kita dalam bentuk fitrahnya ditaruh di sini. Nggak akan pernah pergi. Semua boleh pergi di dunia ini, tapi fitrah itu nggak akan pernah pergi. Yang ada, sahabat semuanya, ya, na'udzubillah min dzalik, kita yang suka sekali-sekali atau seringkali secara pelan-pelan atau kecil-kecilan atau bahkan jelas-jelas terang-terangan kita yang pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Allah nggak pernah pergi. Yang lain boleh pergi, yang lain bisa pergi, harta bisa pergi, kawan bisa pergi, semua bisa pergi. Ya, kedudukan bisa pergi, waktu bisa pergi, semua makhluk Allah itu bisa pergi, tapi Allah tidak pernah pergi dari kita. Tapi sayangnya kok kita yang suka pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan apa yang diperintahkan, sama aja pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sahabat semuanya. Jadi berangkat dari kembali lagi kartun-kartun tadi, lihat perbedaan, ya, apa yang kita sudah bentuk kita sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa. Banyak sekali perubahan-perubahan kita yang sudah ada, ya. Perhatikan itu, semua itu adalah ayat-ayat Allah yang sedang bekerja untuk kita. Lihat warna kita, apakah berubah warna kita. Dan sebaiknya, bukan sebaiknya, diperintahkan oleh Allah kita berubah, ya, kepada kebaikan. Nanti Allah yang akan juga mengizinkan perubahan itu, ya, sesuai Ar-Ra'd ayat 11 di halaman sebelumnya tadi. Dan sebaik-baiknya perubahan, ya, sebaik-baiknya arah mau kemana kita, bendera start lagi, sahabat semuanya, mumpung masih dikasih waktu, usia, dan semoga Allah panjangkan usia kita, berikan keberkahan, kembali kepada madrasah berikutnya, Ramadan di tahun berikutnya, insya Allah, amin. Sebaik-baiknya arah adalah Ar-Rum ayat 30 ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifam, ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikal dinul qayyim. Ini dia nih agama yang lurus, walakin aksaran nas la ya'lam. Jangan jadi bagian dari yang kebanyakan, sahabat. Jadi jelas ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifam. Maka lihatlah, insya Allah nanti Allah izinkan perubahan-perubahan terjadi kepada kita menuju kepada kebaikan, dan semoga dengan demikian tegak dan teguh kedudukan kita seperti janji Allah untuk kita berjuang membantu agama Allah, menghidupkan agama Allah dalam diri kita, kemudian berdakwahlah kita dengan akhlak kita, ya, dengan pengajaran kita kepada semua orang. Ya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, bantu agama Allah, nanti Allah akan menegakkan kedudukanmu. Ya, surat Muhammad ayat 7. Sahabat semuanya, semoga kita mencapai kepada derajat fitrah, yaitu tegak hati kita, fitrah, bukan kembali hati kita, ya, tetapi hati kita tuh tetap tidak kemana-mana, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari hal itu. Kita yang suka kemana-mana, jangan kemana-mana, sahabat. Ya, tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati kita nggak suka, karena hati kita tuh maunya ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hianati, jangan hianati, jangan hianati. Jangan zolim, jangan zolim, jangan zolim dengan diri sendiri, sahabat semuanya. Ya, mari, ya, karena itu hati memang adalah Allah yang punya, ya, maka kita ikuti saja. Ya. Hati kita mintanya ke Quran, ya kita ikuti saja. Maka itu menjadi bagian dari fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Terakhir, sahabat semuanya, sebagai penutup di dalam sesi kita, dan insya Allah kita yang mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bisa kita bertemu lagi, dan semoga Allah ridho dengan silaturahim kita.
Maka pembahasan-pembahasan berikutnya akan kita jalankan, insya Allah nanti akan diberitakan harinya ya. Tapi mudah-mudahan seperti biasa, berarti 2 minggu dari sekarang, insya Allah. Sebagai penutup, sahabat semuanya, semoga Allah ridho dengan pertemuan kita dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa-apa dari kita, dari aku, dan dari Anda semuanya. Dari kita semuanya, sahabat semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima saum kita, semoga Allah terima ibadah kita, ikhtiar kita, pekerjaan kita, tobat kita, rasa syukur kita, perbaikan-perbaikan dan semuanya. Apa-apa yang dari kita semoga Allah terima. Taqabbalah ya, taqabbal wa karim. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, mari kita tutup dengan doa seperti biasa untuk kita bisa melangkah dengan benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn abada. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ta'atik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat semuanya, mohon maaf lahir batin. Selamat jalankan saumnya ya. Tuntaskan dengan baik dan benar sahabat semuanya, dan selamat, semoga sahabat semuanya, semoga kita bagian dari yang Allah pilih untuk bisa kembali kepada fitrah kita. Fa'akim wa syakalidin ya hanifah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.